saya mahasiswi dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari LVTK IAIN Lok Semawe Aceh. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya akan laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 5 dengan tema Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita hari ini akan belajar Asmaul Husna. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Coba siapa tadi yang mau bikin doa? Nova. Ya, sebelum belajar mari kita dulu. Indri, Zahwa, mana Zahwa? Enggak. Hari, Rizal, Naufal, Sela, Raisa, Kiki, Naufal, mana Naufal? Bagas, Ferdi, Tia, coba lihat temanmu yang di sampingmu yang nggak hadir berapa orang? Siapa aja? Satu orang ya, alhamdulillah ya. Kita akan mulai aja ya pelajarannya ya. Ya, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Siapa tadi yang mau memimpin ke depan? Ya, Nova ke depan. Oh iya ya, jawab ke depan ya. Kita berdiri dulu, semua berdiri.
Iya. Al-Muhyi artinya maha Menghidupkan. Bagus ya, maha menghidupkan. Ya. Yang kedua Al-Mumit. Siapa yang tahu Al-Mumit? Ya. Coba jelaskan. Al-Mumit Artinya maha mematikan. ya, bagus. Al-Mumit artinya maha mematikan. Yang ketiga adalah Al-Bait. Siapa? Ya, coba jelaskan. Al-Bait maha mematikan. Albert maha membangkitkan. Ya, Albert itu maha membangkitkan. Di sini Asmaul Husna ada 99. Asmaul itu adalah nama yang indah, gitu ya. Nama yang indah, Allah yang disebutkan dengan sifat-sifatnya. Ya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah, gitu ya. Sudah hafal Asmaul Husna yang 99? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita belajar akidah akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah semester 2 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Untuk mempermudah pembelajaran kalian dan merangkai memori kalian, ada 3 garis besar yang harus dipelajari, yaitu mengenal sifat, pengertian, dan hikmah dari Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Jagat raya dengan segala isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna Allah yang memiliki Asmaul Husna berjumlah 99 yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut bukanlah sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menyebut nama-nama tersebut, maka akan bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap sikap dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, biasakanlah mengucapkan Asmaul Husna, terutama ketika akan mengawali belajar. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satupun ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain, walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di muka bumi, Allah yang menciptakan dan yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masyir. Artinya, sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Quran surah Qaf ayat 43. Adapun hikmah mengimani Al-Muhyi adalah memahami kehidupan secara hakiki. Artinya, memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menghidupkan, memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Dan tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah akan menghidupkan, memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Anak-anakku, selanjutnya kita akan mengenal sifat Allah Al-Mumit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mumit, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 54 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Manusia, hewan, begitu juga dengan tumbuhan pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Dimanapun keberadaan makhluk hidup, kematian pasti mendapatinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ghafir ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumiitu fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Hikmah mengimani Al-Mumit diantaranya mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab tertolaknya musibah dan malapetaka. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengingat kematian. Anak-anakku, selanjutnya mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ba'id. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ba'id, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membangkitkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul. Juga Allah akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Adapun hikmah mengimani Al-Ba'its, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara.
optimis, tidak putus asa, dan bangkit dari kegagalan. Coba anak-anak lihat gambar di depan ini ya, di bawah. Coba ini bayi yang baru lahir ya. Ini menandakan sifat asal usulnya apa? Mengubah. Mengubah artinya apa asal usulnya? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Yang kedua ini gambar apa ini? Gambar. Gambar celana yang ini menandakan apa asal usulnya? Al-Mu'min ya. Al-Mu'min adalah yang memaafkan. Terus yang ketiga adalah orang yang apa ini bangun tidur. Kalau bangun tidur ini bertanda asal usulnya apa? Al-Ghaib. Al-Ghaib itu apa? Yang maha membangkitkan. Ya, dari tidur kita bangun itu maha membangkitkan. Ini artinya maha menghidupkan. Jadi semua makhluk di muka bumi ini Allah yang menciptakan dan menghidupkan. Ya. Buktinya apa? Buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-muhyi adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, hewan dan tumbuhan. Ini ada surat Al-Qafiyah yang artinya sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada kamilah kembali ya. Ini surat Al-Mulk ayat 50. Ya. Terus hikmah mengimani al-mungkin. 1. Memahami kehidupan secara hakiki. 2. Kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. 3. Kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Ini yang satu ini apa? Amal itu tidak berputus asa kalau kita jika mengalami kegagalan, gitu ya. Terus yang kedua, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Yang kedua adalah al-muqin. Al-muqin adalah artinya maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat al-muqin adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kesulitan atau mematikan hambanya. Tidak pernah sulit mematikan hambanya ya. Terus nih, surat Al-Ankabut yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami Allah Subhanahu wa taala kamu dikembalikan. Ya. Hikmah al-mu'min 1. Mengungkap hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 2.
optimis dan tidak putus asa, tidak bangkit dari kegagalan. Nama kelompoknya apa ya? Anggotanya ditulis di sini, kelas berapa? Ayo diskusi dengan teman kelompokku setelah mengamati gambar di atas. Berilah tanggapan kalian. Bagaimana perilaku kita dalam meyakini Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Muhyi? Tadi sampai sudah diterangkan ya. Kita akan dibagi 3 kelompok aja ya. Nah, ya. Kalau satu bayi baru lahir mencerminkan Al-Muhyi. baru lahir yang artinya
Asmaul Husna al-Muhyi. Gambar kedua menunjukkan sejarah pemakaman yang artinya Asmaul Husna al-Muhyi. Gambar ketiga menunjukkan bangun tidur artinya Asmaul Husna al-Ghaib. Asal jika mengalami kegagalan, menegakkan ma'ruf nahi munkar, al-ba'is optimis dan tidak putus asa. Ya. Nanti materi yang akan datang kita akan belajar makanan yang halal dan haram. Terima kasih. Kita berdoa dulu.
warahmatullahi wabarakatuh.